PT Nika Energi Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan jasa. Perusahaan mengkategorikan bisnisnya menjadi 3 segmen, yaitu sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Segmen sumber daya energi berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pemrosesan batubara. PT Nika Energi Tbk didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 2000 dan memulai bisnis pada tahun 2004. PT Nika Energi Tbk merupakan perusahaan publik yang sahamnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juni 2008 dengan kode saham INDY. Sebelumnya, pada tanggal 2 Juni 2008, INDY dinyatakan efektif oleh Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana sebesar Rp937.284.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga permintaan Rp2.950 per saham. Nah, kepemimpinan Indika Energi ditentukan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Agung Lasmono sebagai komisaris utama dan Asjad Rasjid sebagai direktur utama. Visi dari PT Indika Energi Tbk adalah menjadi mitra bisnis yang terpercaya, inovatif, dan untuk menciptakan nilai-nilai yang berkelanjutan. Sedangkan, misi dari PT Indika Energi Tbk ini adalah membangun Indonesia secara berkelanjutan, menjadi perusahaan investasi terdiversifikasi yang kuat, memberdayakan sumber daya manusia kami, dan secara aktif membangun generasi penerus, bertanggung jawab secara sosial, merangkul keragaman, dan bertindak dengan integritas. Yang terakhir, menciptakan nilai bagi para pemangku kegiatan. PT Indika Energi Tbk mempunyai tata nilai dalam kesatuan dalam keragaman, integritas, kerjasama, ketangkasan, prestasi, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan ini beralamat di Graha Mitra, lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 21, Jakarta Pusat, kode pos 12930, Indonesia. PT Mitra Bara Adi Pradana Tbk didirikan pada 28 Oktober 1992 sebagai bagian dari grup Bara Multi dengan Dodi Sumantiawan Hadidojo Sudaryo sebagai komisaris utama dan Khairuddin sebagai direktur utama. Perseroan berfokus pada bisnis pertambangan batubara dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang energi. PT Mitra Bara Adi Pradana Tbk didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi antara kegiatan eksplorasi hulu hingga hilir. Bidang usaha yang dilakukan perseroan mencakup hal sebagai berikut. Kegiatan usaha utama. Yang pertama, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diizinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku termasuk pengaringan batubara. Yang kedua, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri. Yang ketiga, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan termasuk perdagangan dalam negeri, interinsulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun. Yang keempat, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi. Penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan. Perseroan bekerja sama dengan kontraktor pertambangan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan tanah buangan atau overburden, pengadaan transportasi, serta penyediaan peralatan pertambangan, bahan-bahan, dan suhu cadang sesuai dengan kewajibannya masing-masing, khususnya untuk menunjang kegiatan produksi batubara perseroan. Perseroan memulai produksi batubara pada tahun 2008. Batubara yang dihasilkan perusahaan berkualitas tinggi dengan nilai kalori atau calorific value menengah. Produk ini sangat diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. Pada tanggal 10 Juli 2014, perusahaan melaksanakan penawaran umum saham perdana pada Bursa Efek Indonesia dengan kode MBAP. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana tersebut
dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perseroan seperti pengembangan fasilitas pelabuhan dan pengoperasian fasilitas penanganan batubara. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk beralamat di Geraha Baramulti, Jalan Suryo Pranoto, nomor 2, Komplek Harmoni, Blok A8, Jakarta Pusat, kode pos 10130 Indonesia. Profil PT Harum Energi Tbk (HRUM). PT Harum Energi Tbk Perseroan didirikan dengan nama PT Asia Antrasit berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 12 Oktober tahun 1995. Berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 13 November tahun 2007 dari Notaris James Herman Raharjo SH, seorang notaris di Jakarta, nama PT Asia Antrasit dirubah menjadi PT Harum Energi dan sekaligus seluruh anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan bergerak pada aktivitas perusahaan holding, aktivitas jasa keuangan, pertambangan, perdagangan, industri, ketenagalistrikan, dan aktivitas konsultasi manajemen. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan usaha utama perseroan pada saat ini adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batu bara, perdagangan dan jasa melalui entitas anak dan entitas asosiasi, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan etika usaha yang baik. Keunggulan perseroan terletak pada rantai produksi yang terintegrasi secara vertikal. Hal ini juga menjadi salah satu aspek efisiensi operasional yang membuat perseroan mampu berkembang dan bertahan menghadapi siklus pertambangan batu bara di pasar domestik dan mancanegara. Dengan terus mewujudkan kinerja yang unggul secara konsisten, perseroan telah berhasil memasarkan batu baranya ke berbagai negara seperti Tiongkok, Thailand, Bangladesh, dan lain-lain. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 dengan kode perdagangan saham yaitu HRUM dengan Lawrence Barkey sebagai komisaris utama dan Ray Antonio Gunara sebagai direktur utama. PT Harum Energi Tbk beralamat di Deutsche Bank Building, lantai 9, Jalan Imam Bonjol, nomor 80, Jakarta Pusat, kode pos 10310 Indonesia. Laporan keuangan 5 tahun terakhir PT Indika Energi Tbk. Bisa dilihat dari kurvanya, PT ini mengalami penurunan dan kenaikan pada bagian aset, hutang, dan modal. Kita lihat di tahun 2016 bagian aset mengalami penurunan sebesar 24,48 triliun dan di 2017 mengalami kenaikan sebesar 48,93 triliun. Di 2018 mengalami kenaikan sebesar 53,37 triliun. 2019 mengalami penurunan sebesar 50,43 triliun. Di 2020 mengalami penurunan sebesar 49,28 triliun. Di 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,67 triliun. Di 2022 mengalami kenaikan sebesar 56,54 triliun. Pada bagian hutang, di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14,53 triliun. Di 2017 mengalami penurunan sebesar 33,92 triliun. Di 2018 mengalami penurunan sebesar 36,98 triliun. 2019 mengalami kenaikan sebesar 35,84 triliun. Di 2020 mengalami penurunan sebesar 37,05 triliun. Di 2021 mengalami penurunan sebesar 40,06 triliun dan di 2022 mengalami kenaikan sebesar 35,45 triliun. Pada bagian modal,
di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,96 triliun dan di 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,01 triliun. Di 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,39 triliun dan dari 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 12,23 triliun di tahun 2020. Di 2021 dan 2022 mengalami kenaikan di harga 21,08 triliun di tahun 2022. Jadi, nilai bukunya jumlahnya sebesar pada bagian aset di 2016 adalah 1,911,17 dan di 2017 sebesar Rp2.880.12.000, di 2018 sebesar Rp3.146,05, di 2019 mengalami penurunan sebesar 2.799 perak, di 2020 mengalami penurunan sebesar 2.347,94 perak, di 2021 mengalami kenaikan sebesar 2.420,20 ribu perak, di 2022 mengalami kenaikan sebesar 4.046,35 perak. Berikut adalah laporan keuangan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Jika dilihat secara umum, PT ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, aset PT ini berjumlah 1,56 triliun, 2017 2,16 triliun, 2018 2,52 triliun, 2019 2,68 triliun, sedangkan pada tahun 2020, PT ini mengalami penurunan aset sebesar 4,40% menjadi 2,57 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 43,27% menjadi 3,68 triliun. Dan pada tahun 2022, PT ini mengalami peningkatan sebesar 31,13 menjadi 4,82 triliun. Untuk hutang pada tahun 2016 berjumlah 332,48 miliar, 2017 menjadi 517,79 miliar, 2018 menjadi 717,33 miliar, 2019 menjadi 653,84 miliar, 2020 menjadi 617,14 miliar, 2021 menjadi 823,85 miliar, dan pada tahun 2022 menjadi 885,37 miliar. Modal dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan hanya satu kali mengalami penurunan modal pada tahun 2020 sebesar 4,1% menjadi 1,95 triliun, dan total modal pada tahun 2022 menjadi 3,94 triliun. Nilai buku PT ini selalu mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020 PT ini mengalami penurunan sebesar 4,1% menjadi 1.588,56, dan untuk tahun 2022 PT ini mengalami kenaikan sebesar 37,97% menjadi 3.207,87. Berikut adalah laporan keuangan PT Harum Energi Tbk. Dilihat pada bagian aset, tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,06% dan di 2019 mengalami penurunan sebesar 8,41%, dan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan sebesar 61,19%. Pada bagian hutang, 2016 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 35,11%, dan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,35%. Pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 41,54%. Pada bagian modal, 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,04%, dan di 2019 mengalami penurunan sebesar 1,37%. Di 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan sebesar 67,92%. Dilihat pada nilai buku, pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,04%, dan di 2019 mengalami penurunan sebesar 1,37%.
pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan sebesar 67,92%. Hasil perhitungan ROCE dan earning yield. Untuk perusahaan dengan kode saham INDY diperoleh ROCE sebesar 0,41387 dan EY sebesar 1,23195. Untuk perusahaan dengan kode saham MBAP diperoleh ROCE sebesar 0,89547 dan EY sebesar 0,46513. Dan untuk perusahaan dengan kode saham HRUM diperoleh ROCE sebesar 0,45347 dan EY sebesar 0,44120. Di bawah ini 40 perusahaan terbaik menggunakan metode Greenblatt. Nah, di urutan nomor 5, PT Indi memasuki urutan nomor 5 dengan memiliki nilai ROCE 17 dan E7 dengan skor 24. Di urutan nomor 6 ada PT MBAP dengan ROCE 9 dan E21 dengan skor 30. Di urutan nomor 9 ada PT HRUM yang memiliki nilai ROCE 14 serta nilai E22 dengan skor 36. Perhitungan harga wajar. Rumus dari harga wajar yaitu akar 22,5 dikali BVPS dikali EPS. INDY BVPS-nya yaitu 3607,16, EPS-nya yaitu 373 dan harga wajarnya yaitu 5502,098. MBAP BVPS-nya yaitu 2453,61, EPS-nya yaitu 414 dan harga wajarnya yaitu 4780,729. HRUM BVPS-nya yaitu 984,50, EPS-nya yaitu 335 dan harga wajarnya yaitu 2724,090. Selanjutnya adalah nilai perbandingan dari MOS atau Margin of Safety. Perbandingan MOS ini merupakan perbandingan final yang menentukan perusahaan mana yang lebih baik, di mana untuk mendapatkan nilai MOS ini menggunakan rumus intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%. Yang pertama, ada perusahaan Indika Energi Tbk dengan intrinsic value 5502,098 dikurangi 1510 dibagi 5502,098 dikali 100%, maka nilai MOS yang didapatkan adalah 72,55%. Kedua, PT Mitra Bara Adi Permana Tbk dengan intrinsic value 4780,729 dikurang 4280 dibagi 4780,729 dikali 100%, maka MOS yang didapatkan adalah 10,47%. Dan yang ketiga, ada dari PT Harum Energi Tbk dengan nilai intrinsic value 2724,090 dikurang 1445 dibagi 2724,090 dikali 100%, maka MOS yang didapatkan adalah 46,95%. Nah, setelah dilihat dari hasil perhitungan margin of safety tersebut, kita dapat melihat bahwa PT Indika Energi Tbk memiliki nilai yang jauh lebih baik dari dua pesaingnya, yaitu PT Mitra Bara Adi Permana dan PT Harum Energi. Karena saham perusahaan INDY saat ini berada dalam kondisi overvalue dan keputusan investasi yang dapat diambil terhadap perusahaan tersebut adalah layak untuk diinvestasikan. Hal ini dikarenakan karena harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas dari 30%.